Jumpa lagi dengan Breakthrough Generation. Kali ini saya akan memberikan sebuah tema tentang muda yang berdampak, di mana orang muda itu harus move on dalam setiap kehidupannya. Nah, sebelum saya boleh bersharing tentang hal ini, saya akan membuka Mazmur pasal 119 ayat yang ke-23. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hambamu tetap merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Jiwaku rebah dalam debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Langkah-langkah hidupku kuceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarilah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ayat yang saya akan coba sampaikan adalah langkah-langkah hidupku kuceritakan dan Engkau menjawab aku. Jadi setiap langkah kehidupan kita selalu ceritakan dengan Tuhan. Artinya kehidupan kita itu memiliki satu komunitas intim bersama Tuhan melewati doa-doa kita. Nah, doa-doa itu adalah cerita-cerita kehidupan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya apa, saudara? Di sini dikatakan Engkau menjawab aku. Ada satu pengakuan di saat kita berdoa dengan segenap hati kita, di saat kita mulai merenungkan firman Tuhan, kita ceritakan setiap kehidupan kita, Tuhan menjawab kita. Nah, saudara, pergumulan orang muda saat ini penuh dengan gejolak, baik kondisi emosi maupun harapan. Pergumulan yang dihadapi banyak mengarah kepada hal-hal yang memberikan kenikmatan secara kedagingan kita. Nah, di firman Tuhan dijelaskan bahwa keinginan roh itu selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Nah, kadangkala seringkali kita sebagai orang muda, kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, kita dikalahkan oleh kedagingan kita. Nah, kenapa? Anak-anak muda, bahkan bapak ibu saudara-saudara dimanapun kalian berada saat ini, pergumulan anak muda cenderung kepada nafsu duniawi. Pola hubungan dengan lawan jenis yang mulai meninggalkan tata kesusilaan. Dalam pelayanan saya sebagai seorang konselor, banyak sekali anak muda pada akhir-akhir ini hidup di dalam nafsu, hubungan pacaran yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Bahkan lebih dari itu, mereka melakukan hubungan-hubungan yang terlarang. Dan banyak sekali saya jumpai akhirnya mengalami kehamilan. Di saat kehamilan, banyak juga anak-anak muda yang mengambil jalan pintas, akhirnya melakukan pengguguran kandungan. Bahkan banyak sekali anak-anak muda yang saya hadapi saat ini bukan hanya pergumulan dengan masalah pola pacaran mereka, tetapi hubungan kekudusan yang kadangkala disingkirkan di dalam dunia kerja juga. Kenapa itu terjadi? Karena anak-anak muda saat ini membutuhkan sebuah validasi lewat status mereka, lewat kehidupan mereka, lewat pekerjaan mereka untuk mencapai sebuah kehidupan hedonisme yang tinggi. Toksik dalam hubungan, takut kehilangan dilakukan hubungan putus nyambung dalam pola pacaran mereka.
bahkan dengan mudah melakukan hubungan-hubungan di luar pernikahan, dan pada akhirnya ada beberapa kasus yang saya hadapi, mereka menikah dan dalam pernikahan mereka terjadi banyak konflik dan akhirnya muncul sebuah perceraian. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Dasar sebuah pernikahan yang tidak kuat disebabkan kurang memahami konsep sebuah keluarga yang dibangun. Tidak ada keterbukaan, tidak ada komunikasi dalam pola pacaran yang sebelumnya. Melihat fisik, materi, tanpa melihat karakter kedewasaan. Mengakibatkan apa, saudara? Pondasi rumah tangga tidak kuat. Toksik dalam membangun sebuah hubungan, keterbukaan itu kadangkala menjadi barang langka dalam kehidupan orang-orang muda, bahkan orang-orang dewasa. Keterlukaan batin, pola didik orang tua yang tidak menanamkan kemandirian dan tanggung jawab, mental yang mudah sekali rapuh karena orang tua memberikan pendidikan yang tidak tepat. Artinya, orang tua tidak ingin melukai hati anak-anaknya dengan menuruti segala kemauan anak-anak mereka. Dan akhirnya dalam kedewasaan mereka, dalam karakter mereka menghadapi kehidupan yang tidak berkenan. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun kalian berada, mari langkahkan kaki kita move on dari segala belenggu yang menghimpit kehidupan kita. Mari saudara, kita di awal tahun ini memulai konsep kehidupan yang dalam perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.